Kabar Kamis adalah satu segmen di channel ini di mana gue akan membagikan kabar-kabar terbaru seputar dunia perbukuan. Bisa itu berupa buku-buku terbaru yang akan dirilis atau juga tentang acara-acara buku yang menarik buat gue dan pengen gue sampaikan ke kamu. Jadi ada kabar apa untuk Kamis ini? Yang pertama adalah tentang buku ini. Judulnya The Plotters yang ditulis oleh Eun Soo Kim. Pas gue baca blurbnya di Goodreads itu langsung mengingatkan gue sama filmnya Angelina Jolie yang judulnya Wanted. Kurang lebih sama lah kayak gitu. The Plotters sendiri adalah sebuah novel thriller Korea yang sudah diterjemahkan oleh penerbit Nora dan kemarin sebenarnya udah buka PO dari tanggal 24 Juli sampai hari ini 7 Agustus. Blurbnya itu bercerita tentang seorang tokoh utama yang bernama Reseng. Dia ini adalah seorang pembunuh bayaran, akan tetapi ada satu kelompok lagi di atasnya dia yang bernama The Plotters yang tugasnya itu adalah untuk menentukan target-target untuk dibunuh Reseng. Pada suatu ketika Reseng melanggar peraturan dan pertanyaan selanjutnya adalah ketika dia melanggar peraturan apakah dia akan menjadi target selanjutnya untuk diburu dan juga dibunuh. Menarik ya, dan itu benar-benar mirip banget sama film Wanted yang dibintangi oleh Angelina Jolie. Anyway, kita masuk ke berita yang kedua. Berita kedua adalah tentang ini dia. Ini adalah buku-bukunya Keigo Higashino yang kemarin di kabar Kamis terakhir sudah gue informasikan dan ternyata PO-nya sudah dibuka, bahkan Gramedia memberikan harga paket gitu ya. Untuk kedua buku ini harganya 139 ribuan. Tapi kayak gue pengen beli salah satu aja sih. Mending mana ya? Melis dulu atau The Newcomer dulu? Kasih tahu di kolom komen di bawah ya. Kabar ketiga adalah tentang acara buku yang ini dia. Hashtag beli buku lokal. Acara ini atau program ini dipersembahkan oleh IKAPI dan juga Kemenparekraf dalam rangka menyambut kemerdekaan. Kamu bisa belanja buku-buku Indonesia dengan diskon 20%. Mungkin kamu bisa pasang alarm supaya besok bisa langsung cus ke link yang ada di dalam postingan ini untuk lihat-lihat koleksi buku yang dijual di situ apa aja. Kabar selanjutnya masih tentang acara buku, yaitu ini dia Bulan Buku Merdeka yang diadakan oleh penerbit Haru Group di akun Bukalapaknya mereka. Di sini penerbit Haru akan memberikan diskon sebesar 20% untuk buku-buku terbitan Haru, kemudian 35% untuk buku-buku terbitan penerbit Spring, lalu 45% untuk buku-buku terbitan penerbit Inari. Jadi lumayan tuh kalau kamu punya wishlist buku-buku yang termasuk ke dalam grupnya Haru, bisa mulai cek akun Bukalapaknya penerbit Haru karena acaranya berlangsung selama bulan Agustus ini. Kabar kelima adalah tentang bazar buku yang ini dia, Big Bad Wolf, kembali diadakan secara online tanggal 7 Agustus besok mulainya. Dan tadi gue udah sempet lihat-lihat koleksinya dan gue mau kasih rekomendasi beberapa judul yang mungkin kamu mau beli bukunya. Yang pertama adalah ini dia, Grit, sebuah buku non-fiksi tapi terbitannya lumayan baru gitu ya, sekitar tahun 2018. Ini mengenai tentang kekuatan passion dan juga kegigihan. Mumpung harganya lagi di diskon murah banget di BBW, saran gue sih beli aja. Kemudian judul kedua yang tadi gue lihat adalah ini dia, Lagom. Ini adalah sebuah buku untuk menyeimbangkan kehidupan ala orang Swedia gitu ya. Jadi akhir-akhir ini gue sering banget mencari referensi-referensi buku tentang happiness, tentang mindfulness, dan juga tentang menyeimbangkan pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Dan ini salah satu yang menarik perhatian gue, mumpung harganya di diskon, karena setahu gue juga buku ini tuh jarang banget di diskon ya, harganya pasti di atas 200-an. Mumpung lagi ada di BBW, saran gue sih mendingan beli aja. Kemudian untuk judul yang ketiga ada ini dia, You Are a Mogul. Ini lebih ke buku motivasi khususnya untuk para perempuan, bagaimana penulisnya ini yang adalah seorang pengusaha di balik sebuah perusahaan bernama Mogul. Dia akan menceritakan dan menyampaikan langkah-langkah yang harus diambil untuk menciptakan istilahnya yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam dunia pekerjaan tentunya ya. Kemudian selanjutnya untuk judul-judul fiksi, gue ada tadi nemu ini dia, Emma in the Night. Ini adalah sebuah novel thriller juga, thriller misteri mengenai kakak beradik yang hilang kalau nggak salah. Terus udah gitu gue juga ngincer buku ini dan juga buku ini. Itu adalah lanjutan dari buku yang ini. Bentar gue ambil dulu bukunya. Lanjutan buku yang ini gue belum baca sih, tapi kalau ngikutin rekomendasi booktuber luar, mereka menyukai trilogi yang ini. Dan ini kayaknya khusus untuk adult gitu ya, karena seperti yang bisa dilihat dari covernya juga. Gue penasaran sama trilogi ini, jadi kalau kamu juga selera bacanya sama kayak gue, mungkin mau mempertimbangkan untuk membeli trilogi yang ini. Selain itu, gue juga tadi melihat beberapa judul-judul yang memang sudah gue baca, dan kita baca barengan juga kayak Sometimes I Lie, terus juga Into the Water. Itu adalah judul-judul yang gue rekomendasikan juga untuk kamu baca dan kamu dapatkan di BBW mumpung harganya lagi diskon. Oke, kita lanjut ke kabar selanjutnya, yaitu mengenai ini dia,
Periplus juga mengadakan diskon dalam rangka memperingati kemerdekaan. Mereka mendiskon koleksi bukunya sampai 75% dan acaranya berlangsung sampai tanggal 15 Agustus. Buat kamu yang mencari buku-buku terbitan baru ya, bisa tuh pantengin ke websitenya Periplus. Selanjutnya adalah tentang acara buku yang ini dia, menilik kasus Cormoran Strike. Kali ini kita akan mengobrolkan atau membahas buku ketiganya dari seri Cormoran Strike berjudul Career of Evil. Gue udah selesai baca kemarin dan kembali mengingatkan gue kenapa gue menyukai seri ini, kenapa gue sangat terkoneksi gitu ya dengan tokoh utamanya yang bernama Robin Ellacott. Dan di buku ketiga itulah justru detail-detail mengenai Robin Ellacott yang sangat bisa gue rasakan gitu ya. Gue pengennya bikin satu video review yang membahas tentang hal-hal yang gue sukai gitu dari buku Career of Evil ini. Jadi bukan ke reviewnya karena gue percaya udah banyak banget yang review buku ini, jadi gue pengen menyampaikan dari sisi lebih personal lah intinya kenapa gue merasa relatable gitu dengan si tokoh utama yang bernama Robin Ellacott ini. Mungkin akan tayang minggu ini, tapi nggak tahu juga, ditungguin aja ya di channel ini ya. Ada 7 kabar yang bisa gue sampaikan untuk Kamis ini, mana yang paling menarik perhatian buat kamu bisa kasih tahu di kolom komen di bawah, dan kalau kamu punya kabar-kabar lain juga bisa tulis di kolom komen di bawah. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. See ya!